Oke, akibat dari gaya apung Archimedes, suatu benda itu bisa mengapung, bisa melayang, bisa tenggelam ketika dia dicelupkan ke dalam zat cair. Oke, contohnya gini ya. Ini zat cair yang sama, misalkan air gitu ya. Oke, kalau dia massa jenisnya kecil, kalau dia massa jenisnya kecil, misalkan kurang dari 1 gram per sentimeter pangkat 3, maka dia akan mengapung. Kalau dia massa jenisnya tepat sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per sentimeter pangkat 3, maka dia akan melayang gini ya. Oke, kemudian kalau massa jenisnya itu lebih dari 1 gram per sentimeter pangkat 3, maka dia akan tenggelam. Gitu konsepnya. Jadi, tidak peduli berapa berat benda ini. Misalkan masanya itu 1000 kilogram. Wih, berat banget ya. Tapi kalau ini adalah apa misalkan? Kalau dia pokoknya sesuatu yang lebih ringan, yang massa jenisnya lebih kecil, maka dia tidak akan tenggelam gitu ya. Oh, contohnya kayu. Nah, misalkan kayu. Kayu, meskipun dia beratnya 1000 kilogram, ya dia tetap mengapung gitu ya. Karena pada prinsipnya, hukum Archimedes itu apa ya, yang membuat dia mengapung bukan beratnya, tapi massa jenisnya. Oke, kalau kamu tak tahu, orang zaman dulu itu sering memeriksa isi dari gizi dari itu apa dari suatu makanan dengan mencelupkan ke air. Coba deh kamu celupkan nasi ke dalam air. Maka apa yang terjadi? Iya, nasi itu akan tenggelam. Kenapa? Karena kandungan gizinya padat. Kandungan gizinya padat mengakibatkan dia memiliki massa jenis yang tinggi. Gitu, oke? Oke, sekarang misalkan, oke, kalau misalkan aku punya besi, besi, besi itu kan massa jenisnya besar ya, massa jenisnya besar sekali. Massa jenis dari besi itu kira-kira 8 gram per sentimeter pangkat 3. Nah, jelas 8 kali lipat dari massa jenis air. Sehingga besi itu kalau kita celupkan ke dalam air pasti tenggelam gitu ya. Nah, tapi sekarang perahu itu banyak yang terbuat dari besi. Ya, tahu ya kamu ya bahwa perahu itu banyak yang terbuat dari besi. Nah, sekarang kok perahu bisa mengapung? Nah, ayo coba kamu punya jawabannya nggak? Ya, untuk menjawab ini, coba deh kamu ambil wajan. Ya, kamu punya wajan yang biasa digunakan untuk memasak. Oke, sekarang wajan itu bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang coba wajannya itu kamu celupkan ke dalam air, tapi mencelupkannya begini nih. Set, miring gitu ya. Nyelupinnya gini. Oke, celupin. Nah, apa yang terjadi dengan wajan itu? Iya, dia akan tenggelam, jelas. Kalau kamu nyelupinnya miring kayak gini, dia akan tenggelam. Tapi sekarang coba, wadahnya itu kamu letakkan di atas, kemudian bagian yang cembungnya ini kamu letakkan di air. Apa yang terjadi? Iya, dia mengapung. Kenapa dia bisa mengapung? Ayo, kenapa coba? Ayo, kenapa coba? Karena ada rongga di sini, rongga. Rongga berarti di dalamnya isinya apa? Udara. Jadi bukan besi lagi gitu ya. Jadi sebagian besi, sebagian udara. Kalau kita gambarkan, jadinya gini. Ini wajan ya, ini wajan. Ini besinya. Ya, ini besinya ya. Nah, volume yang dipindahkan oleh wajan tersebut, itu besarnya berapa? Bukan sebesar volume besi ini, tapi sebesar apa? Sebesar volume besi ditambah volume udara di sini, gitu. Oke? Jadi setelah ditotal-total, ya berarti segininya ini adalah besarnya itu sama dengan gaya apung yang dipindahkan. Sorry. Berat zat cair yang dipindahkan oleh volume benda ini. Volume benda ini bukan cuma besinya doang, tapi juga termasuk rongga udara di wajan itu, gitu. Oke? Nah, makanya kalau misalnya rongganya nggak ada, kamu nyelupin wajannya seperti ini bentuknya, gitu ya, miring, miring seperti itu, maka rongganya tidak ada, jadi nyebur semua deh, tenggelam, gitu. Oke? Ya udah segitu aja dulu untuk konsep gaya apung Archimedes ya, bahwa